Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran dosen Universitas Terbuka, izinkan saya Ana Zahrotunisa dengan NIM 049595775 untuk dapat menyelesaikan tugas simulasi praktik peradilan pidana. Yang pertama, izinkan terlebih dahulu saya untuk dapat membacakan tata cara dalam sebuah persidangan. Secara umum, tahapan dalam sebuah persidangan tercantum dalam KUHAP nomor 8 tahun 1981. Tahapan yang pertama adalah pembukaan persidangan. Hakim ketua akan membuka persidangan secara resmi dan mengecek identitas dari terdakwa. Selanjutnya, hakim ketua memastikan terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Untuk tahapan selanjutnya adalah pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa. Dakwaan harus jelas dan memenuhi syarat formil serta material sesuai pasal 143 KUHAP. Selanjutnya adalah tanggapan terdakwa atau penasihat hukum. Dalam hal ini, penasihat hukum atau terdakwa dapat mengajukan eksepsi atau keberatan dalam dakwaan. Selanjutnya, hakim dapat memutuskan menerima atau menolak eksepsi tersebut. Untuk selanjutnya, pemeriksaan saksi dan ahli. Jaksa menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan ahli dapat meminta pendapat sesuai bidang keilmuan yang relevan. Setelah itu, penasihat hukum terdakwa berhak mengajukan pertanyaan. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan. Keterangan terdakwa menjadi bagian penting dalam pembuktian. Tahapan selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Jaksa menyampaikan tuntutan pidana dan membacakan pasal-pasal yang dilanggar dan hukuman yang akan diminta. Tahapan selanjutnya adalah pembelaan. Penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Bisa berupa alasan hukum maupun alasan kemanusiaan. Tahapan selanjutnya adalah replik dan duplik. Dalam replik dan duplik, jaksa menanggapi piodio dengan replik. Selanjutnya, penasihat hukum atau terdakwa dapat memberikan duplik sebagai jawaban. Untuk tahapan selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Hakim bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, putusan harus berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Untuk tahapan selanjutnya adalah pembacaan putusan. Hakim membacakan putusan di sidang terbuka. Putusan dapat berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau pemidanaan. Sekian tata cara persidangan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya mempraktekkan simulasi ini dan izinkan saya untuk dapat menjadi kuasa hukum dari penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, sebelumnya perkenalkanlah saya Ana Zahrotunisa sebagai kuasa hukum dari penggugat Tuan Bebek atas surat kuasa yang dilampirkan oleh keluarga korban sebagai berikut. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, Angsa Sulawesi 17 Agustus 1978 yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Perintis, Lampung Barat.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari almarhum Bebek, kelahiran Lampung 19 Agustus 2005, Jalan Ahmad Yani Perintis, Lampung Barat, mahasiswa Universitas Bumi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada saudari Ana Zahrotunisa Nisa yang terdaftar dalam Himpunan Advokat Indonesia untuk dapat mewakili saya di hadapan Pengadilan Negeri Lampung dalam perkara pembunuhan dan pencurian melawan tergugat Ayam. Kuasa ini mencakup hak untuk mengajukan gugatan, memberikan jawaban replik, duplik, pembuktian, serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam proses peradilan pidana, termasuk menerima putusan dan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam persidangan jika diperlukan. Surat kuasa ini diberikan tanpa adanya paksaan dan berlaku sampai proses peradilan berlangsung dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang Mulia Majelis Hakim, atas kuasa tersebut izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kronologi kejadian dalam kasus pembunuhan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek 19 tahun tewas dibunuh teman karibnya sendiri bernama Ayam 23 tahun yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa Prodi Studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara pembunuhan ada barang-barang milik korban yang hilang yang diambil oleh pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan sebuah ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak dapat menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi indekos korban. Ketika di kos, pintu telah digedor-gedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Namun tidak ada jawaban. Kemudian keluarga menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat dari dalam kamar korban terdapat bungkusan plastik besar dilapisi dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan dari tetangga kos korban, mereka sering melihat korban pergi bersama pelaku dan beberapa teman lainnya seperti Beruang yang merupakan kekasih dari korban. Kemudian setelah diperiksa dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku pembunuhan dalam kasus ini. Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya untuk dapat membacakan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan hasil penyidikan. Fakta yang pertama, pelaku membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. Pelaku iri dengan kesuksesan korban serta pelaku menunggak pembayaran kas dan hutang pinjol. Pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku terinspirasi dari sebuah film. Selain itu, pelaku juga sudah menyiapkan sebuah pisau lipat yang disimpan di jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. Setelah berada dalam kamar kos korban, pelaku dengan korban seperti biasa berbincang-bincang
Pada saat pelaku hendak pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya. Selanjutnya, pisau tersebut ditusukkan ke bagian badan korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang-ulang kali hingga akhirnya tumbang. Yang Mulia Majelis Hakim, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 tergugat dengan sengaja dan terencana telah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap almarhum Bebek di dalam indikos korban yang diatur dalam pasal 340 KUHP, bahwa akibat pembunuhan tersebut korban meninggal dunia dan keluarga mengalami kerugian imaterial berupa kehilangan anggota keluarganya, dan keluarga juga mengalami kerugian material berupa kehilangan barang-barang milik korban, laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Hal ini diatur dalam pasal 365 KUHP, pencurian dan kekerasan. Oleh karena itu, penggugat menuntut agar tergugat dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal serta diwajibkan membayar ganti rugi kepada keluarga korban sebesar 500 juta sebagai kompensasi atas kerugian material dan imaterial. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk dapat membacakan tuntutan dari penggugat. Tuntutan yang pertama yaitu mengabulkan tuntutan penggugat secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Yang ketiga, menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati terhadap tergugat. Yang keempat, mengharuskan tergugat membayar ganti rugi sebesar 500 juta. Yang kelima, menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari tergugat. Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya untuk dapat membacakan replik. Yang pertama, bahwa dalil tergugat tidak berdasar karena terbukti tergugat telah menyiapkan pisau lipat sebelum dan membawa ke kosan korban, menunjukkan adanya niat dan perencanaan. Yang kedua, bahwa alasan tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan pidana pembunuhan. Yang ketiga, bahwa fakta-fakta di persidangan termasuk keterangan saksi dan bukti CCTV menunjukkan tergugat melakukan perbuatan dengan sadar dan terencana. Yang keempat, oleh karena itu eksepsi tergugat harus ditolak dan tuntutan penggugat tetap harus dikabulkan. Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya untuk dapat membacakan bukti-bukti dari penggugat. Bukti yang pertama adalah surat atau dokumen. Dokumen yang pertama adalah laporan kepolisian. Yang kedua, hasil visum dan otopsi dari RSUD Lampung mengenai tusukan yang berada pada tubuh korban. Yang ketiga, surat keterangan kematian dari kelurahan. Yang selanjutnya adalah bukti saksi. Bukti saksi yang pertama adalah keterangan dari tetangga kos korban yang melihat tergugat dan korban sebelum kejadian. Bukti saksi kedua adalah keterangan dari keluarga korban yang pertama kali menemukan jasad. Selanjutnya adalah bukti petunjuk. Bukti petunjuk yang pertama adalah rekaman CCTV dari sekitar kos korban. Yang kedua, barang bukti berupa pisau lipat yang digunakan pelaku. Yang ketiga, barang-barang milik korban yang diambil pelaku, laptop, dompet, ponsel, dan MacBook. Yang Mulia, selanjutnya izinkan saya untuk dapat memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Yang pertama,
Bagaimana hubungan saudara dengan korban selama ini? Apakah pernah terjadi pertengkaran sebelumnya? Yang kedua, apakah benar saudara memiliki masalah ekonomi, terlilit utang kos dan pinjaman online? Yang ketiga, mengapa saudara membawa pisau lipat tersebut ke kosan korban? Yang keempat, apa yang terjadi saat saudara berpura-pura hendak pulang dari kosan korban? Yang kelima, mengapa saudara mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, ponsel, dan MacBook? Yang mulia Majelis Hakim, demikian seluruh tuntutan, fakta, kejadian, replik, saksi, dan permohonan yang dapat kami sampaikan dalam perkara ini. Sebagai kuasa hukum, kami menaruh harapan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta persidangan dan alat bukti serta keterangan saksi yang telah terungkap di muka persidangan. Kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya, tidak hanya berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan. Harapan kami, putusan yang akan dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menjadikan cerminan tegaknya hukum di negara Republik Indonesia. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas simulasi ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.